Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Eksplorasi konsep. Refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara oleh Laamu Manhaji SPD, Guru SD Halila 1 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Salam Guru Penggerak. 1. Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang paling berpengaruh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara: 1. Sistem Among. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Trikon. 4. Tri pusat pendidikan. 5. Berhamba pada anak. 6. Budi pekerti. 7. Bermain adalah kodrat anak. Dan ke-8, istilah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangungkarso, Tutuwuri Handayani. 1. Among. Suatu sistem atau metode pembelajaran yang tidak menghendaki perintah atau paksaan kepada peserta didik, melainkan memberi tuntunan. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lain. Kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. 3. Asas Trikon. 1. Kontinu, berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. 2. Konvergen, berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan karakter budaya Indonesia. Kosentris. Kosentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. 4. Tri pusat pendidikan. Pertama, keluarga adalah pusat pendidikan pertama dalam membentuk karakter anak. 2. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 3. Masyarakat membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. 5. Berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh dalam konteks pendidikan. Artinya, seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. 6. Budi pekerti. Budi berarti pikiran, perasaan, kemauan. Pekerti artinya tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. 7. Bermain adalah kodrat anak. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ke-8. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangungkarso, Tutuwuri Handayani. Slogan ini bermakna di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi dukungan. Ini berarti seseorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya agar berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Kedua, bagaimana Anda menantang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, sebagai guru. Dalam sebuah pembelajaran
harus tercipta interaksi yang menuntun, mendidik, membina, memberi pelatihan, dan pengajaran. Guru harus menjadi sosok yang dirindukan kehadirannya di sekolah. Murid-murid semangat ketika pembelajaran dimulai dan akan merindukan kembali belajar ketika aktivitas belajar berakhir. Kedua, sebagai siswa. Siswa adalah manusia yang perlu diberlakukan dengan manusiawi. Artinya, hati mereka perlu disentuh agar merasa nyaman dan senang dalam belajar. Guru harus memiliki kedekatan secara emosional dengan murid. Guru adalah orang tua murid di sekolah. Kedekatan emosional akan berdampak terhadap terciptanya suasana yang harmonis. Terima kasih. Demikian eksplorasi dari saya. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.